Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Salsabila. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Kalian tahu nggak sih, literasi adalah kunci sebagai partisipasi penuh masyarakat untuk mencapai potensi individu secara maksimal loh. Yang artinya kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi yang biasa disebut-sebut dengan literasi ini sangat penting loh untuk memajukan bangsa Indonesia tercinta kita ini. Dengan literasi yang baik, seseorang bisa ikut serta aktif dalam masyarakat dan meraih cita-cita sepenuhnya. Semakin pintar seseorang, maka semakin mudah untuk meraih kesuksesan dan berkontribusi positif. Kenapa tadi saya bilang semakin besar peluangnya untuk sukses? Tentu saja dengan literasi kita akan mendapatkan pengetahuan baru yang memicu kita untuk berpikir kritis. Semakin kritis seseorang, semakin mudah untuk meraih kesuksesan. Gak percaya? Coba deh kalian sering-sering baca. Pasti nanti sedikit demi sedikit kalian akan mendapatkan manfaatnya loh. Seperti meningkatkan kemampuan dan memahami isi bacaan, mendapatkan kosakata baru, meningkatkan konsentrasi dan fokus, menambah wawasan, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Bahkan jika kalian sudah terbiasa membaca dan nyaman membaca itu menjadi aktivitas yang bisa meredakan stres loh. Tapi sayangnya, literasi masih menjadi tantangan yang sangat besar nih di Indonesia. Mulai dari rendahnya minat baca, akses terbatas pada buku dan sumber informasi yang berkualitas, serta program-program literasi yang belum efektif dan efisien di berbagai daerah menjadi penghambat utama. Indonesia dianggap sebagai salah satu negara dengan tingkat literasi yang Panja rendah. Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah dan lembaga terkait untuk fokus. Indonesia mencatatkan skor membaca di angka 371. Tidak hanya itu, tantangan literasi di Indonesia juga sangat kompleks dan mencakup berbagai aspek, mulai dari kurangnya pembiasaan membaca dari kecil, persebaran perpustakaan yang belum merata, infrastruktur dan kualitas pendidikan yang terbatas, kesenjangan akses teknologi, kualitas konten yang meragukan, informasi palsu, risiko privasi dan keamanan, lalu keterbatasan pemahaman dan penggunaan teknologi, faktor sosial dan budaya, serta tantangan ekonomi. Bahkan banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya membaca untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan daya saing. Dan juga rendahnya minat masyarakat terhadap perpustakaan di Indonesia berdampak sangat luas, mulai dari penurunan kemampuan literasi, terbatasnya wawasan dan pengetahuan, hingga menghambat kemajuan bangsa secara keseluruhan. Rendahnya minat baca menyebabkan masyarakat kesulitan memahami, menguasai, dan menggunakan ilmu pengetahuan, serta kurangnya kemampuan berpikir kritis dan analitis. Apalagi di era yang serba digitalisasi dan berbasis pada teknologi ini, sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan memahami apa itu literasi. Tetapi, kurangnya kesadaran masyarakat akan hal ini menimbulkan dampak-dampak yang kurang baik, khususnya pada kemajuan teknologi. Dampak kecilnya yaitu orang-orang yang kurang literasi akan sulit untuk beradaptasi dengan teknologi baru, sehingga akan kesulitan untuk menghasilkan ide-ide baru dan menciptakan teknologi baru. Dan pada akhirnya akan membuat negara kita semakin bergantung pada teknologi asing. Lalu mirisnya lagi, banyak masyarakat atau pelajar yang hanya mengandalkan teknologi AI tanpa mengelola bacaan secara kritis untuk memenuhi kebutuhannya seperti mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Yang artinya mereka hanya mengikuti apa yang ditampilkan oleh AI tanpa menganalisis isi dari bacaannya. Jika masyarakat atau pelajar tidak cepat menyadari hal ini, maka hal ini akan menjadi budaya untuk masyarakat, pelajar, bahkan generasi di Indonesia. Memang, AI adalah sistem yang membantu untuk menemukan informasi. Tetapi, sebagai masyarakat atau pelajar yang ingin negara kita ini maju, tentu saja kita harus tetap mengembangkan budaya berpikir kritis secara mandiri. Jangan terlalu bergantung kepada AI yang akan memicu pemikiran kita untuk mendapatkan segala sesuatu atau sumber ilmu dengan praktis dan akan memicu pemikiran kita menjadi manja dan malas. Bahkan perlu kita sadari bahwa minat baca masyarakat Indonesia hanya sekitar 0,001%. Dan menurut data UNESCO,
Indonesia berada di peringkat kedua dari bawah di seluruh dunia, yang artinya rata-rata hanya 1 buku yang dibaca oleh 1.000 orang di setiap tahunnya. Padahal literasi di Indonesia adalah kunci utama untuk memajukan bangsa Indonesia ini. Dengan meningkatkan literasi yang sudah mencakup baca tulis, digital, keuangan, sains, dan kewirausahaan, Indonesia bisa menciptakan generasi yang kritis, kreatif, produktif, dan kompetitif secara global. Masyarakat yang akrab dengan literasi bukan hanya akan sukses secara pribadi, tetapi juga bisa mendorong perubahan positif bagi negara dalam berbagai sektor pendidikan, ekonomi, demokrasi, dan teknologi. Tidak hanya itu, orang-orang yang melek literasi di Indonesia akan mudah menyelesaikan pendidikan tingginya, mendapatkan pekerjaan yang layak, berperan aktif di masyarakat, dan perlu sama-sama kita ketahui bahwa kelulusan CPNS itu melihat dan memandang dari literasi dan numerasi juga loh. Maka dari itu, mari sama-sama kita berupaya untuk menyadarkan bahwa literasi sangat penting untuk kesuksesan di Indonesia, terutama untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Sebagai masyarakat, kita juga perlu membantu meningkatkan program-program atau upaya pemerintah untuk lebih memajukan literasi di Indonesia ini. Contohnya dengan mendukung IPLM atau Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang mencatat pencapaian luar biasa dengan skor 73,52 di tahun 2024 yang menunjukkan adanya peningkatan. Untuk berupaya meningkatkan literasi, jangan jauh-jauh dulu deh, pastinya dimulai dari diri kita sendiri. Mari sama-sama kita menyadari bahwa literasi ini sangat penting dan mari sama-sama kita menghidupkan negeri kita ini dengan literasi dan tindakan-tindakan yang baik. Contohnya seperti mengunjungi perpustakaan untuk mencari sumber informasi dan mencari sumber ilmu pengetahuan atau menggunakan teknologi dengan bijak. Di era digitalisasi ini sangat mudah menemui platform-platform atau akses-akses untuk ke literasi digital. Jadi sebenarnya hambatan kita untuk pintar itu sangat minim loh. Ayo teman-teman, jika tidak untuk negeri, minimal untuk diri kita sendiri atau untuk daerah kita masing-masing.